Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu, masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Oke, kali ini kita akan kembali membahas peribahasa-peribahasa yang unik, yang jarang mungkin kita dengar, yang tidak lazim kita tahu mungkin artinya, dan ini saya sampaikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini jadi ini kayaknya udah bagian ketujuh, 6 atau 7, pokoknya bagian ketujuh gitu ya. Ini udah ada 7 kali kita ngebahas peribahasa. Kalau kalian mau nonton yang sebelum-sebelumnya silahkan cari aja peribahasa-peribahasa unik di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas peribahasa-peribahasa unik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bagian ke-7. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Nah, untuk peribahasa unik ini, yang pertama ada yang berbunyi zaman beralih, musim bertukar. Asik. Nah, ini artinya adalah segala sesuatu itu hendaknya disesuaikan dengan keadaan zaman gitu. Jadi kita tuh sebenarnya intinya kayaknya mau ngomong kalau kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu. Jadi zamannya semakin pintar, kita juga harus semakin pintar. Jangan seperti netizen ya kan, gadgetnya semakin pintar, device-nya semakin pintar, teknologinya semakin pintar, masyarakatnya tidak. Jadi harus diikuti dengan perkembangan zaman, sehingga kalau zamannya makin pintar, teknologinya makin cerdas, ada handphone pintar, kita juga harus makin pintar. Jari-jari kita makin pintar agar tidak tersandung kasus-kasus atau hal-hal yang kita tidak inginkan atau menyakiti hati orang gitu intinya. Sekali lagi, peribahasa berbunyi zaman beralih, musim bertukar, artinya adalah segala sesuatu hendaknya disesuaikan dengan keadaan zaman. Itu dia artinya. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi yang tinggi tampak jauh, yang dekat jolong bersuah. Asik. Ini jarang kita dengar nih ya kan. Yang tinggi tampak jauh, yang dekat jolong bertuah. Nah, kira-kira artinya apa? Artinya adalah pemimpin bertanggung jawab atas segala sesuatu. Pemimpin juga yang akan mendapatkan puji dan celah. Nah, gitu. Jadi kalau jadi pemimpin ya kan, kita jangan hanya mau dipuji, tapi juga kita harus siap menerima celaan gitu, dan jangan ditangkep. Enggak ya, kalau di negara kita di Indonesia tidak ada itu. Tidak pernah ada orang ditangkep karena mengkritik atau mencela pemimpin, karena pemimpinnya demokrasi sekali ya kan gitu. Jadi cocok nih peribahasanya untuk kita. Yang tinggi tampak jauh, yang dekat jolong bersua. Artinya adalah pemimpin bertanggung jawab atas segala sesuatu, pemimpin juga yang akan mendapatkan puji dan juga celah. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi yang terbujur lalu, yang terlintang patah. Nah, ini keren nih. Ini lazim juga, tidak lazim juga kita dengar nih, kayak jarang kita dengar nih ya kan. Artinya dari peribahasa yang terbujur lalu, yang terlintang patah adalah siapa yang tidak melawan akan selamat, yang menentang akan binasa. Ini sesuatu yang harus diikuti atau dituruti gitu. Jadi kalau ada sebuah aturan dibuat, ada regulasi yang dibuat, maka yang melawan regulasi tersebut ya nggak akan selamat gitu. Pokoknya yang tidak melawan akan selamat, yang menentang akan binasa. Nah, itu kira-kira gitulah ya. Ya kayak sebenarnya ketentuan dari yang maha kuasa mungkin ya, ajaran-ajaran agama mungkin. Nah, kalau misalnya kita menentangnya, kita akan binasa di akhir zaman nanti, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, peribahasa yang berbunyi yang terbujur lalu, yang terlintang patah, artinya adalah siapa yang tidak melawan akan selamat, yang menentang akan binasa. Ini sesuatu yang harus dituruti gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi yang teguh disokong, yang rebah ditindih. Kasihan juga ya. Yang teguh pokoknya disokong, yang rebah ditindih. Tapi peribahasa ini artinya adalah yang sudah kuat
atau kaya dan sebagaimana ya dibantu, yang membantu lah ya dibantu, sedang yang lemah atau yang miskin dan sebagainya ditindas. Nah ini dia adalah contoh dari sistem administrasi pemerintahan di negara Wakanda ya. Pokoknya kalau yang kita ngurus sesuatu, kalau kita orang susah sekali ngurusnya, ngurus kartu tanda penduduk, ngurus jaminan kesehatan susah. Tapi di negara kita enggak, negara kita itu administrasinya udah bagus ya. Pokoknya siapapun yang ini birokrasinya melayani dengan baik ya. Siapa nggak pandang bulu lah pokoknya di negara Indonesia ini. Pokoknya mantap negara Indonesia. Jadi nggak cocok ini peribahasa diterapkan di Indonesia ya. Ya, ya sekali lagi peribahasa yang teguh disokong, yang rebah ditindih. Ini arti peribahasanya adalah yang sudah kuat, kaya dan sebagaimana dibantu, tapi sedangkan yang lemah atau miskin dan sebagainya itu malah ditindas. Itu adalah peribahasa. Cocok nih untuk negara Wakanda. Indonesia enggak, mantap. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, peribahasa selanjutnya berbunyi yang tegak disokong, yang lemah ditopang, atau yang tegak disokong, lemah ditopang. Nah, ini adalah lawan kayaknya, seperti nggak lawan-lawan kali sih kayaknya, ya berbeda lah dari peribahasa yang sebelumnya ya. Yang tegak disokong, lemah ditopang ini artinya adalah orang kaya itu dimuliakan dan dihormati, sedangkan orang yang miskin itu disayang dan dibantu. Nah, ini cocok nih untuk negara-negara, kalau contohnya negara kita tentunya ya, ini kan ya yang kaya-kaya mungkin dihormati sama orang-orang sekitar dan dimuliakan lah ya, tapi yang miskin juga pasti dibantu, harus itu kewajiban negara. Kenapa saya jadi kritis sekali? Kenapa? Nggak ya, tadi saya memuji loh, nggak ada, saya tidak mengkritik sama sekali, saya memuji negara, mantap. Pokoknya peribahasa yang cocok untuk negara kita nih kayaknya, yang tegak disokong, lemah ditopang, artinya adalah orang kaya dimuliakan dan dihormati, sementara orang yang miskin itu dibantu dan disayang ya gak sih? Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi yang tajam tumpul, yang bisa tawar. Apa artinya ya? Nah ini dia, penasaran kan? Sama saya juga. Apa tidak? Ya sudah. Saya tetap akan lanjutkan video ini, tenang aja. Oke, yang tajam tumpul, yang bisa tawar itu adalah peribahasa yang artinya melalui musyawarah dan perkataan yang baik, semua masalah dapat diselesaikan. Nah ini benar sekali peribahasa ini. Jadi kita tuh nggak perlu marah-marah, kita nggak perlu tuntut menuntut. Pokoknya yang terjadi di media sosial biarkan selesai di media sosial, yang terjadi di dunia maya biarkan selesai secara maya, tapi yang kehilangan atau kejahatan yang terjadi di dunia nyata, nah itu baru yang masuk ke pengadilan, jangan kebalik ya. Nah itu pokoknya peribahasa yang cocok untuk kehidupan kita sehari-hari dan patut diterapkan sebagaimana hidup kamu adalah yang tajam tumpul, yang bisa tawar, artinya adalah melalui musyawarah dan perkataan yang baik semua masalah dapat diselesaikan. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, peribahasa selanjutnya nih yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang unik nih adalah ada berbunyi yang sesukat tak akan jadi segantang. Nah, ini artinya apa nih kira-kira? Banyak kata yang kurang kita tahu ya. Sesukat sama segantang itu, gantang itu saya, bukan, itu ganteng. Beda sekali. Oke, peribahasa ini berbunyi yang sesukat tak akan jadi segantang. Artinya adalah nasib orang tidak dapat diubah. Nah, ini dia. Sebenarnya ada lanjutannya. Ini kalau dia tidak berusaha merubah hidupnya, tapi peribahasanya cuma sampai di situ. Yang sesukat tak akan jadi segantang. Itu artinya adalah nasib orang yang tidak dapat diubah gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah ini peribahasa yang kurang lebih sama-sama peribahasa sebelumnya. Peribahasa ini berbunyi yang secupak tak akan jadi segantang. Nah, ini artinya adalah sesuatu yang sudah pasti, atau dalam kurung ya tidak dapat diubah lagi. Jadi suatu ketentuan atau suatu hal yang sudah pasti terjadi. Contohnya adalah kita semua sebagai manusia, makhluk hidup pasti akan mati. Nah, itu adalah cocok menggunakan peribahasa yang secupak tak akan jadi segantang. Sekali lagi, ada peribahasa yang berbunyi yang secupak tak akan jadi segantang, artinya adalah sesuatu yang sudah pasti tidak dapat diubah lagi. Itu dia artinya. Wow, luar biasa. Semoga menambah wawasan juga untuk kamu. Oke, gak bunyi.
Oke, peribahasa selanjutnya nih ada yang berbunyi singkat saja peribahasanya, tapi dalam nih artinya ya. Yang rebah ditindih. Ya, bukan artinya yang rebahan ditindih atau untuk hal-hal yang negatif ya, enggak. Ini peribahasa yang artinya adalah yang sudah celaka atau miskin malah bertambah celaka atau bertambah miskin. Nah, ini jadinya nih orang-orang yang sudah miskin dan malas, ya inilah jadinya udah miskin tambah miskin, punya banyak anak pula. Ya itu jadinya, jadi menambah runtutan kemiskinan gitu ya. Jadi ya, semua harus direncanakan dengan baik ya untuk merubah, untuk keluar dari zona-zona itu, zona-zona yang tidak kita inginkan, zona-zona kemiskinan. Nah, ini cocok peribahasanya untuk orang-orang yang berpikiran seperti itu nih. Yang rebah ditindih, yang sudah celaka atau miskin bertambah celaka atau miskin, itu dia artinya. Jadi kalau udah miskin jangan males, ayo kita berjuang untuk merubah kemiskinan. Hidup miskin. Oh enggak, hidup berubah. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, ini ada peribahasa yang berbunyi yang pipit sama pipit, yang enggang sama enggang. Nah, ini apakah pipit, apakah enggang, itu artinya apa ya? Atau dia menggambarkan apa nih dia artinya? Yang pipit sama pipit, yang enggang sama enggang. Ini artinya adalah bergolong-golong menurut derajat atau pangkat masing-masing. Ini persahabatan atau perjodohan baru sempurna kalau sama tingkat derajatnya. Nah, ini dia nih. Jadi kalau orang yang maunya berteman nih, atau orang kaya mau bertemannya cuma sama orang kaya, atau cuma mau ya berkumpul sama orang-orang kaya, nih peribahasa yang cocok sama kamu nih. Ini dia, yang pipit sama pipit, yang enggang sama enggang, itu dia. Artinya adalah sekali lagi bergolong-golong, bergolongan ya tentunya, bergolong-golong menurut derajat atau pangkat masing-masing. Atau artinya lainnya adalah persahabatan atau perjodohan baru sempurna kalau sama tingkat derajatnya. Nah, ini dia. Jadi kalau orang kaya hanya mau nikah dengan orang kaya, orang susah hanya mau nikah sama orang susah. Nah, ini peribahasa yang cocok. Yang pipit sama pipit, yang enggang sama enggang. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, itu tadi udah ada sekitar 10 peribahasa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, 10-10-nya tuh baru ini aku dengar dan baru ini aku baca. Jadi aku baru tahu juga ada peribahasa-peribahasa seperti ini. Dan ada banyak lagi peribahasa-peribahasa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia begitu kaya akan struktur bahasa Indonesianya. Ada banyak ragam-ragamnya gitu. Ada peribahasa, ada kiasan dan segala macamnya. Dan itu semua memperjelas bahwa bahasa Indonesia wajib kita pelajari dan harus kita cintai karena bahasa Indonesia begitu kaya akan ragamnya gitu dia. Itu aja tadi sekitar 10 peribahasa unik yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia di bagian ke-7 ini. Untuk kalian yang mau nonton bagian 1 sampai bagian 6 dan bagian-bagian lainnya atau video-video lain yang berkaitan sama Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, silakan cari channel saya dan silakan cari aja di search-nya di search YouTube ya gitu. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Salam stabil juga untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan, pasti ya, dalam hal kesehatan itu paling penting sekarang, apalagi Omikron udah mulai naik. Ekonomi ya menjelang Omikron ini kita deg-degan apakah ditutup lagi atau enggak, tapi ekonomi kita harus tetap stabil dan psikologi kita ya. Jadi apabila kita sehat dan kaya ya, psikologi kita pasti akan harus bagus ya, dan supaya nggak gampang marah-marah. Dan kita semua dan kamu terutama masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin nggak stabil ini. Oke, kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam stabil.